dan mengatakan bahwa Jibril itu musuh, ya, musuh bagi orang Yahudi karena dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, Syiah juga mengatakan demikian. Wahyu itu seharusnya turun kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Gitu. Makanya sentral doktrin Syiah itu terletak pada konsep imamah, ya, kepemimpinan sebuah imam. Hampir semua ajaran Syiah, baik usul, furu, selalu dikaitkan dengan konsep imamah, pasti itu. Makanya kan kalau kita lihat rukun Islamnya, ya, itu kan ada 5: sholat, puasa, zakat, haji, wilayah. Wilayah itu imam, kepemimpinan. Kalau rukun imannya itu tauhid, nubuwah, imamah. Nah, pasti ada kan al-adlu dan al-ma'ad. Jadi memang kental sekali dengan ajaran Yahudi mereka ini. Ustadz, apa bedanya Ustadz al-wilayah dengan imamah atau imamiyah? Imamah itu orangnya. Belum pas. Imamah itu orangnya. Ya, wilayah itu kekuasaannya. Kekuasaan yang hanya dimiliki orang-orang ini, gitu. Nah, yang boleh menjadi marja bagi mereka itu haruslah 12 imam atau boleh imam yang lain, Ustaz? Nggak bisa. Tapi kalau kita tanyakan, ajaran pokok di dalam agama itu nasnya wajib tertulis di dalam Al-Quran. Wajib. Kayak sholat, ya, aqimus sholah. Zakat, wa atuz zakah. Puasa, kutiba alaikumus syiyam. Nah, kalau ajaran itu pokok, maka wajib tertulis di dalam Al-Quran. Kalau tidak pokok, enggak. Nah, Syiah menjadikan imamah sebagai suatu ajaran pokok, nasnya di mana? Di Al-Quran, yang menetapkan ke-12 imam, ya. Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, terus itu sampai Al-Mahdi Al-Muntadhar itu. Kan tidak ada. Ya begitulah. Makanya mereka meyakini Al-Quran yang ada sekarang itu tidak asli. Ustadz, nanti naiklah Ustadz, nanti malam ya Ustadz, ya. Naik ya Ustadz, ya. Nanti malam ya Ustadz Rafi, ya. Teman-teman yang di bawah, ya, nanti malam tuh kalau nanti ada sesinya, biasanya jam 11 malam itu sesinya itu sama Syiah mungkin barangkali. Nanti kalau mau nonton, ya, keseruannya boleh nanti di Komalnya Ustadz Ali. Nah, Bang Hendra nanti harus masuk tuh, Bang Hendra, nakut-nakutin kan gitu. Ya. Bang Neplos, kalau diskusi sama Syiah, jangan pakai kitab kita. Masya Allah, jazakallah Mas Hendra. Jangan pakai kitab Syiah. Jangan pakai kitab kita. Pakai kitab mereka aja. Itu saya banyak datanya itu, ya. Ada ratusan, ya, data. Contoh nih. Di kitab mereka itu punya kitab yang namanya Biharul Anwar, yang ditulis oleh Muhammad Bakir Al-Majlisi. Nah, di halaman 193 ada judul yang bernama begini: Annal imamah annahum, imam-imam Syiah, a'lamu minal anbiya'i alaihimussalam. Mereka lebih alim daripada para nabi. Gitu. Itu babnya ada itu. Dan hadis-hadisnya itu hadis maudhu semua itu yang ditulis itu. Itu ada bab seperti itu. Bahkan mereka mengatakan innalil imam maqaman mahmudan wa darajatan samiyah wa khilafatan takuniyah takhda'u li wilayatiha wa yasatratuha jami'u dzarrat hadzal qaul. Jadi Syiah ini wa inna min daruriyati madhhabina, termasuk ajaran pokok dalam ajaran Syiah, kata imam mereka ini, ya, termasuk Khomeini yang mengatakan Khomeini, ya. Wa inna min daruriyati madhhabina, termasuk ajaran yang sudah pasti benar dalam agama kita, dalam mazhab kita, anna li a'immatina maqaman lam yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Bahwa para imam Syiah itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat dan daripada semua nabi yang diutus. Astagfirullah. Ini Khomeini mengatakan gitu. Jadi Nabi Muhammad, nabi siapapun itu tidak sampai kepada makomnya para imam kita ini. Lebih hebat imam kita ini. Kitab mereka mengatakan begitu. Kan kurang gimana itu? Kurang sesat gimana? Iya, masa kita mau ragu mengatakan mereka kafir gitu? Iya, udah kultus itu, Ustaz. Lanjut Bang Zuma, tafadhol. Ini Bang Zuma paling dibenci sama mereka ini, Dianu ini. Udah azan, Dinda azan di sini. Saya zuhur dulu. Sekalian mau cari imam, mana tahu ada di sini, nanti saya kirim ya.
Zuhur dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kasih ya Bang Neflos ya, data-data langsung dari kitab mereka. Bacakan aja, ini bener apa enggak. Kalau mereka bilang, oh enggak, kita enggak ngikuti itu. Tanyakan nanti Bang Neflos. Terus yang kamu ikuti itu kitab apa? Kalau mereka mengatakan Nahjul Balaghah seumpama ya kan, kayak golongannya Kiki itu ya, bilang Nahjul Balaghah. Tinggal bilang gini aja. Sebutkan satu riwayat dalam Nahjul Balaghah yang sanadnya muttasil, sanadnya sambung sampai kepada Sayyidina Ali atau kepada Rasulullah. Satu aja gitu. Nggak ada ya Ustadz ya? Nggak ada, itu cuma cerita-cerita atau pesan-pesan aja, nggak ada sanadnya. Itu bukan kitab namanya berarti Ustadz. Ya kayak isi nasihat-nasihat gitu, tapi nggak jelas nasihatnya dari siapa, nggak jelas gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz Wafi ada yang berbeda kalau gitu, Ustaz Wafi. Gimana? Sasugi? Berarti kayak kitabnya Oten dong. Ya Nggak jelas Sasugi. Oten kan suka tuh Ustadz ya mengatakan kamu bukan Kristen, semua dianggap paling benar sendiri karena mengandung Roh Kudus ya. Syiah juga begitu. Mereka dalam kitabnya mengatakan, Al-Qulaini ya mengatakan, kana nasu ahla riddatin ba'dan nabi illa salasa. Semua umat, semua sahabat Rasulullah itu murtad setelah Rasulullah wafat kecuali cuma 3. Abu Dzarin Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi. Selain ini semuanya murtad. Kata kitab mereka yang bilang gitu. Kurang ngeri gimana mereka, ayo. Umat Islam selain Syiah itu anak zina. Nah, Bang Nefros ini anak zina kata mereka. Itu Makanya, tertulis di mana Ustaz? Ya. Tertulis di mana? Di dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Bakir Al-Majlisi, namanya Kitab Biharul Anwar. Semua umat Islam selain Syiah itu hasil anak zina. Sama seperti Yahudi mengatakan bahwa selain ajaran Yahudi itu terkandung dari mani kuda. Jadi kita ini mani dari mani kuda. Syiah lanatullah. Ya begitulah. Lanjut Bang Nefros. Itu bab berapa Ustaz Biharul Anwarnya itu Ustaz? Gimana? Ya, kitab Biharul Anwarnya itu bab berapa itu? Bab berapa, halaman berapa itu? Loh, ini Mas Anu kan ya? Ya. Si Oji. Saya mau catat. Jadi misalkan ada perdebatan. Nanti di belakang saya kasih datanya semua. Terus ini Ustaz Wafi sebelum masuk Oten, kita kan nunggu Oten ya. Standar kemaksuman dalam Syiah itu sebenarnya seperti apa Ustaz? Dia berangkat dari mana? Nggak ada. Hanya sekedar majority konsensus, kesepakatan aja. Iya. Dari ulama yang dianggap suci. Hasil konsili. Konsili ya. Wah, persis kayak Oten berarti beneran ini. Persis. Pantes mereka akur ya Ustaz ya. Iya, makanya. Betul. Ya, kalau kita lihat di di sana ya, di Iran, kalau Karbala itu pas pawai salib itu banyak loh, pawai salib besar tuh, salibnya gede-gede tuh ikut pawai kalau hari Karbala ya. Di mana itu Bunda? Ya, mereka memang bersekutu di Iran sana. Oh, di Iran ya. Kalau pas hari ini kan perayaan Karbala, mereka tuh salib itu, pasukan salib itu berbaris. Loh, di Indonesia udah kemarin di GBK itu udah beberapa hari yang lalu. Pakai salib. Oh ya, Oten diundang situ. Kalau itu memang salib itu, salib besar gede-gede itu dia bawa itu. Insyaallah Bang Hendra ini orang baik betul nih Bang Hendra ya Allah ya. Semoga berkah selalu Bang. Disehatkan keluarganya Bang, dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi mereka memang ini ya, Syiah dan Oten itu satu, kayak Yesus dan Bapa adalah satu gitu ya.
Iya. Ya, karnaval berhala, betul-betul. Karnaval berhala. Ustadz, Karnaval ini Karbala. Ustadz ya. Ini Ustadz Benar Rafi, itu. untuk sekedar menjadi ilmu bersama, khususnya untuk ahli sodako, Ustadz. Ustadz, itu sebenarnya kalau koin ini itu bisa nggak dia ya disebut sebagai, kapan dia disebut sebagai jariah, Ustadz? Yang dia Kalau kita pergunakan bermanfaat, Ustadz. sudah jariah. Kita Iya. pergunakan bermanfaat. Jadi kan Nah, itu- begini, Ya, silakan. Ida mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak cucu Adam itu wafat, maka semua amalnya terputus kecuali cuma 3 kan. Yang pertama sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga wawaladin solih yada'ulah, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, syaratnya kan harus Islam. Nah, sodakoh jariyah ini contoh Bang Zuma, Bang Neflos dan yang lain sebagainya ini, Ustadz Sugi ya, dikasih koin sama Bang Hendra. Nah, lalu koin itu sebagiannya kita sedekahkan lagi kepada anak yatim seumpama, atau kita beliin kitab nih. Nah, Quran. beliin Quran atau kitab. Nah, selama kitab itu ada, meskipun hanya disimpan ya, belum dibaca, cuma karena kita senang kepada para ulama sehingga kita mengkoleksi kitabnya, itu sudah pahala terus. Kalau yang terputus contohnya itu dipergunakan kemana, Ustadz? Jariahnya Yang terputus itu ketika Makan. bersedekah kepada orang-orang yang kita tahu dia akan melakukan maksiat dengan sedekah kita. Itu justru kita yang dapat maksiat. Karena i'anah alal ma'asi ya, membantu kepada kejahatan. tuh, itu ingat tuh Bunda Rahmah, Iya, Bang. pergunakan Siap. supaya jariahnya tidak terputus untuk para ahli sodakoh ini, Amin. baik yang Insya kecil Allah. atau yang besar ya kan. Amin. Ya, amin, betul, amin. betul. Ya, kita doakan ya orang-orang baik ini disehatkan tubuhnya, dimudahkan segala urusannya. Nih aku Dan nih mau kasih diredoi. tahu ini yang perlu Diredoi nih. oleh Allah hidupnya. Saya ini yang buat kalian ini agak jadi cerita lah, lanjutlah. Oke, Tat, lanjut lagi Tat ke Syiah, Tat. Misalkan kayak seperti Bashar al-Assad, Tat ya, di Suriah ya, itu kan termasuk Syiah apa tuh, Tat? Yang itu memerangi para penduduknya tuh. Bahkan ada yang beberapa komplain atau demo di dalam Suriah itu kan ya. Itu gimana, Tat? Iya, Syiah yang beredar di negara, di berbagai negara sekarang, itu rata-rata kan imamiyah. Secara fikih mereka Ja'fari, mengikuti Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Nah, sesungguhnya penisbatan kepada Imam Ja'far ini salah. Karena Imam Ja'far tidak pernah mengiyakan ajaran-ajaran mereka. Dan kalau Syiah Zaidiyah itu beda teman-teman ya. Syiah Zaidiyah ini yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma ajarannya tetap ada yang menyimpang. Contohnya boleh menikah lebih dari 4, 10, 15 boleh. Itu kan menyimpang tuh. Berarti sesat juga, Ustadz. Sesat Iya, juga. Kan? memang Hmm. cuma tidak sampai taraf kafir Kafir. itu kalau Belum Syiah ke Zaidiyah belum. Tapi kalau Tapi semua sesat yang ya. Ustadz, yang Zaidiyah ini masih boleh dikategorikan, tapi kan tidak boleh dikategorikan Islam kan, dia sesat kan? Tapi kalau sudah mengolok sahabat sudah pasti hulat itu kan, Ustadz? Oh iya, dan rata-rata Syiah yang masuk ke Indonesia ini yang gulat. Yang bulan. Sesat. Ini bukan kata saya ya. Kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya pendiri Nahdlatul Ulama, di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau ketika menjelaskan Syiah pada tahun 1330 Hijriah, mulai banyak penyebaran Syiah, dan Syiah yang ada di Indonesia ini yang yasubuna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah, yang mencaci sahabat Umar, Abu Bakar, Aisyah, Utsman, itu yang ada di Indonesia ini.
Ya Allah ya Karim. Ustadz, termasuk Kak Ustadz, menurut Ustadz pernyataan dari Kiai Haji Ustadz Idrus Ramli, ada salah satu artis ya yang biasa disebut sebagai apalah begitu ya, habaib, yang bernama Hussein Ja'far kalau nggak salah, yang diundang di podcast Dedi, itu memang betulan Syiah Gulat atau Syiah Zaidiyah itu orang itu, atau Taqiyah sebenarnya itu orang? Kalau saya melihat postingan beliau pada tahun 2013 ya dan tahun 2014, beliau sempat mengatakan tidak ada keselamatan kecuali lewat Sayyidina Ali. Tetapi saya dengar sekarang ini beliau sudah ahlus sunnah, sudah pindah sudah berguru kepada para habaib yang ahlus sunnah begitu. Alhamdulillah. Ini ya Insyaallah bukan Taqiyah ya. Syiah ya. Ini kayaknya ada Syiah di bawah ini ya. Organisasi Syiah yang ada di Indonesia. Ada yang nyimak ini Ustaz, ada yang nyimak. Ya, organisasi Syiah yang ada di Indonesia itu kan namanya Ahlul Bait Indonesia ya. Ijabi salah satunya ya, Ijabi. Nah, itu kan dulu ketuanya kan sudah wafat, namanya Jalaluddin Rahmat. Nah, Jalaluddin Rahmat ini ya dikagumi oleh semua Syiah yang ada di Indonesia. Jalaluddin Rahmat pernah menulis buku yang bernama Sejarah Muda Al-Mustafa, Sejarah Muda Nabi Muhammad. Di dalam bukunya Jalaluddin Rahmat itu mengatakan bahwa putri Nabi cuma Sayyidah Fatimah. Sayyidah Ruqayyah, Ummi Kulthum dan Zainab bukan putri Nabi, tapi putri Sayyidah Khadijah dari suami sebelumnya. Berdasarkan referensi dalam kitab Nasabu Quraisy yang ditulis oleh Syekh Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi. Nah, setelah kita cek di dalam kitab itu, kitab aslinya, ternyata dia bohong. Di dalam kitab aslinya, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Zainab dan Siti Fatimah ternyata putri Nabi. Nah, kebohongan-kebohongan seperti itu sudah sering terjadi dalam tulisan orang-orang Syiah. Di tulisannya bilang A, ternyata faktanya bilang B. Gitu. Betapa ini ya bejatnya ya mereka ya. Ya teman-teman ya, ilmu itu Tapi ilmu ini penting Ustaz banget Wafi, kadang ya. aku bingung ya. Iya, Bang Julun. Iya. Tapi aku bingung Ustaz Wafi, kenapa ya Syiah ini ya kita harus akui gitu. Belakangan ini agak agresif dan ada juga orang-orang yang terpengaruh gitu. Nah, sekarang ini kan akhir zaman Bang Julia. Mereka meyakini Imam Mahdi ini sudah akan hadir. Nah, di dalam kitab mereka, contoh di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi yang wafat pada tahun 460 Hijriah, di dalam kitabnya yang bernama Al-Ghaibah, mereka mengatakan bahwa datangnya Imam Mahdi setelah ini, dia akan membawa syariat baru dan akan merubah Al-Quran dan akan membunuh semua orang Arab dan para pendukungnya. Makanya mereka agak agresif, masif sekarang kan, karena mereka sudah menganggap detik-detik keluarnya Imam Mahdi sekarang. Yakumul qa'im bi amrin jadid wa kitabin jadid wa qada'in jadid alal arab syadidun laisya sya'nuhu illa saif. Jadi akan membawa syariat baru, Al-Quran akan dirubah semuanya, kemudian akan membunuh bangsa Arab. Makanya kalau ada ajaran membenci bangsa Arab secara umum, itu ajaran Syiah. Gitu Bang Jul. Nah, gini Tat, Ya, cuman gini, kalau cuman berdasarkan doktrin gitu, kan nggak mungkin umat muslim begitu gampang tertarik ya. Tapi ya kita harus akui gitu, belakangan ini ada sesuatu yang dilakukan oleh mereka yang membuat jumlah mereka tuh ya tambah rame Ustadz. Ya kita kan ngobrol juga ya sama orang-orang Syiah kan. Ya, cara mereka begini sekarang Bang Jul. Cara mereka ini begini. Enggak, kita tidak menghujat sahabat, kita tidak kita itu memuliakan sahabat, kita Syiah yang beda gitu biasanya. Awal-awal seperti itu Bang Jul. Nah, lama-kelamaan itu Bang Nevos sampai kepengaruh tuh. Bang Nevos juga hampir Enggak, cuman kita harus akui mereka lebih kencang daripada misionaris loh sekarang. Oh iya, jelas. Oh iya betul. Betul itu. Saya pribadi sudah setengah jalan. Ustadz, mungkin nggak Ustadz, orang-orang yang mengaku Muslim ini lalu melebeli umat Muslim, sebagian umat Muslim dengan label kadrun itu Syiah, mungkin atau enggak? Iyalah. Itu kan kadrun itu kan istilah yang pembenci Arab itu. Iya, betul. Itu istilah dari mereka.
Itu dia, makanya wajar kok sijil ya kan, jaringan Islam liberal koalisi sama Syiah. Nah, Wajar. aku mau nanya, dari kalian ini kan bisa tahu mana yang benar-benar Islam, mana yang benar kayak itulah, mana Syiah, mana Islam benar gitu ya. Nah, aku punya pertanyaan, apa kalian mengetahui mana yang benar-benar mualaf, mana yang benar-benar lahir Islam? Soalnya kan banyak typing mengatakan bahwa aku lahirnya Islam. Nah, itu silakan dijawab. Nah, itu bagian Bang Zuma itu. Gak ada Bang Cuma sholat. Saya belum banyak pengalaman, Bunda. Entah mungkin Mas Neflos atau Bang Jul, saya belum banyak Coba pengalaman. aku mau tahu, karena kan tahu sendiri typing di bawah itu ya, apalagi OT-OT itu selalu mengatakan saya itu lahir Islam, saya lahir Islam, nah gitu. Apa Jadi kalian bisa begini. membedakan gitu? Jadi gini Bunda Rahma, itu kemarin udah dibahas. Aku bukan bahwa- Bunda Rama di sampingmu, no. Oh, kirain sama. Jadi gini, kirain pakai 2 akun. Jadi gini Kak Hesti, kemarin sudah dibahas. Allah itu seperti memberikan penglihatan. Astagfirullah. Belum kenal ya. Ya lanjut. Iya sebenarnya kemarin kan saya pernah membahas itu bareng-bareng kan sama tuan-tuan guru yang lain. Kenapa ya kalau kita itu melihat seseorang lalu di dalam batin kita atau benak kita ini orang pasti kafir begitu ya. Kelihatan mulai dari aura wajahnya, bukan jelek walaupun cantik atau ganteng, tapi kok kurang seperti enak dipandang begitu ya. Ada aura-aura yang gelap. Sama Mbak Natali juga kemarin dibahas itu sama Mbak Natali. Jadi sebenarnya itu batin yang bisa mendeteksi itu begitu loh. Tapi kalau terucap kan bahaya. Tiba-tiba nanti memang mualaf beneran, kan kecelakaan besar bagi kita. Kan gitu, menuduh orang yang baru saja mendapat hidayah tapi kita anggap dia bertakiyah, berpura-pura. Kan bahaya banget. Kan gitu. Jadi kalau sebatas batin ketahuan pasti. Mau yang kafirnya menjadi Islam, mau yang Islam liberal, mau yang Islam ateis, agnostik, Islam agnostik dan lain sekular. Itu kelihatan sebenarnya. Kelihatan, cuman mungkin susah aja kita ngucapinnya. Kayak begitu. Pasti kelihatan itu. Yang sering sholat, yang jarang sholat, kelihatan. Allah perlihatkan itu. Tampak di wajah-wajah mereka. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Gitu. Tapi yang Caranya Bang Andre itu bagus. Iya, kayaknya yang Bunda Hesti tanyain tuh tadi kalau ini loh, apa Bang Neflos, yang mualaf beneran sama mualaf palsu gitu loh. Kayaknya gitu Iya, ya. Bunda Hesti? sama kelihatan pasti dari batin. Kelihatan dari batinnya. Iya, pasti. Kerasa kok itu yang mana benar-benar mualaf yang bohongan pasti kerasa. Caranya itu loh Mas Neflos, caranya Bang Andre sama Mbak Natalia itu bagus, tinggal minta tahu KTP-nya. Oh iya terus itu. ya terus pengetahuan dasar mengenai Kristennya gitu, itu ketahuan sudah biasanya. Iya. Dari diskusinya sih ketahuan ya Ustadz ya, dia ini gimana. Iya, betul. Terus Natali diskusi sama aku gimana? Oh ini mah mantan Oten Tulen ini, mantan penyembah kayu, tukang kayu. Tukang kayu. Iya. Betul. Nanti Bang Neflos saya kasih ya. Jadi kalau diskusi Siap, sama Ustaz. Syiah Bang Neflos, pakai kitab-kitab mereka aja. Siap Ustadz. Itu 46. mereka itu akan mengatakan, oh tidak, kita tidak ikut itu, tidak semua kitab Syiah itu sahih gitu nanti itu. Siap Ustadz. Saya kok yang penting kalau ada Ustadz Ali, ada Ustadz Wafi, ya kan. Wah mau dewar on pasti Ustadz. Mau dewar on dong. Ada panglima-panglima perang kan gitu. Tapi kalau sendiri ya semi-semi babak belur lah Ustadz saya. Iya kan kitabnya tebal-tebal Jangan juga tuh. Lumayan itu. Kalau masih Syiah apa tingkat TikTok ini Tingkat gitu. lokal ya. Tingkat lokal. Makanya nanti Syiah ini di akhir zaman mereka akan menggunakan konsep Yahudi. Itu tertulis dalam kitab mereka. Jadi Al-Kulaini, ulama Syiah itu akan mengatakan bahwa Imam Mahdi dan imam-imam Syiah yang lain ya, imam-imam Syiah yang lain suatu saat akan menerapkan hukum-hukum Daud dan keluarga Daud. Itu ada itu. Yahudi. Gitu. Mantap kalau dibahas itu. Mirip banget ya abang adik memang ini Yahudi, Oten, Syiah, abang adik memang saudara sekandung ini. Kurang asem. Si abangannya siapa? Si adeannya siapa? Loh, coba lihat tuh. Emangnya cuma Oten yang punya ciuman kudus? Syiah juga ada loh. Oh, berarti Ada. yang abangan Ada. siapa? Yang abang siapa? Abangan Oten.
Wah, Oten pasti Oten. abangan. Ya, kakak paling tua itu yang kalau di film Kerasakti Sunggokongnya itu Yahudi. Oh, gitu. Oke, Ya. oke. Cupat kayaknya Syiah. Kan gitu. Babinya sih oke. Oke. Berarti anjringnya Oten gitu. Oten. Oke. Oke. Mengawini anak bayi itu boleh loh di Syiah loh. Jangan dikira tidak boleh, boleh itu di Syiah itu mengawini anak bayi itu. Makanya sebenarnya Papa Jahat ini kumpul dengan Kristen ini apa ya? Ada kesalahannya juga gitu, karena Kristen sering mengklaim Nabi Muhammad pedofil kan? Itu Syiah itu pedofil banget. Kok bisa serem gitu Ustadz? Gimana ceritanya itu Ustadz? Panjang itu. Iya, karena sudah meyakini apa imam mereka ini maksum gitu loh. Oh, panjang ceritanya kata Neplos, kata Bang Neplos Natali. Kalau diceritain bisa 1 tahun, nanti bateraiku nggak kuat. Udah, nggak usah diceritain. Ini belum kasus Ibnu Muljan ya. Wah, itu kalau Ustadz Wafi cerita kasus Ibnu Muljan itu ya. Bisa 5 tahun itu. Udah, Seorang gue usah cerita. ahli Quran, ya kan? Wah, serem. Lebih serem lagi ceritanya. Tapi Ahli yang Quran. lucunya ya, saya herannya ini memang benar-benar kuasa Allah ya masalah hati ya. Orang mualaf itu dia jarang sekali terjun ke Syiah, ke Yahudi gitu, jarang. Dia langsungnya ke Islam bener gitu. Kenapa gitu ya? Ini kuasa Allah ini berarti ya, bener-bener luar biasa ya. Betul. Ya, dan bagi cewek-cewek yang sudah punya suami, wanita yang sudah punya suami, kalau ngaku tidak punya suami, itu boleh dinikahi oleh Syiah tanpa mengecek ya, tanpa bertanya-tanya lagi itu ada. Makanya Syekh Nuri At-Tobarsi, salah satu ulama Syiah, punya kitab yang namanya Mustadrakul Wasail. Nah, beliau mengatakan di bab ya, ada babnya itu namanya Babu Tasdiqil Mar'ah fi nafsi zauji wal iddah wa nahwihima wa adami wujubit taftish wa su'al wala minha. Ada cewek punya suami, dia ngaku masih jomblo, itu boleh dinikahi. Nggak usah tanya-tanya lagi, nggak usah dicek lagi kamu suaminya ada beneran apa enggak, usah. Langsung nikahi aja, sah itu. Hanya sebatas zohir saja ya Ustaz ya. Iya, ditanyain jomblo itu sudah boleh itu. Pantesan yang janda-janda gak laku kayak aku, Ustaz. Lanjut. Iya. Betul. 7.000 orang di GBK ya, dalam 1 tahun misalnya 7.000 orang tuh beranak pinak, berkembang biak ya. Apalagi pada saat musim kawin, Desember, November, September itu musim kawin Syiah tuh. Kan gitu tuh biasanya waktu hujan-hujan kan gitu kan. 7.000 kali 2 aja udah 14.000. Rame kan? Wah, ini bahaya nih. Bahaya banget nih. Musim kawin kayak itu aja. Kayak salmon itu ada musim kawinnya loh. Ada. Oh, ternyata banyak ya. Banyak mereka ya Ustadz ya. Insya Allah. Iya. Teksnya itu berbunyi begini ini ya. Ini mumpung di bawah ada orang Syiah ya. Teksnya berbunyi begini ya. Wa amma sairul istimna'at kallamshi bisahwatin ya wa ghairihi fala ba'sa biha hatta firradi'ah. Jadi boleh nikah mut'ah atau menikah atau istimna'at. Istimna'at itu melakukan hubungan suami istri ya, dengan seorang wanita sampai bayi yang masih menyusui itu boleh. Nah, itu di kitab mereka itu gitu. Sampai bayi yang masih menyusui itu boleh. Jadi ini ya saudara-saudaraku yang nyimak ya, jaga keluarga kita loh dari pengaruh Syiah, jaga. Lihat pergaulan anak-anak kita ya. Tolong mulai apa ya tuh, banyak ya ternyata mereka di Indonesia. Ya dijagalah mereka ya, anak-anak kita banyak. Dengan siapa dia bergaul, bagaimana pergaulannya di luar ya. Kita harus proaktif loh. Jangan sampai mereka direkrut atau dicekoki paham Syiah. Ternyata banyak ya mereka ya. Berarti dia ini ya Ustadz, bergerak dalam senyap ya. Nggak terlalu nampak ke permukaan. Tahu-tahu mereka udah banyak gitu. Masya Allah. 253 ya. Menikah 253.
Wish. Bahkan salah satu ulama mereka yang bernama Abu Ja'far At-Tusi di dalam kitabnya Tahdzibul Ahkam, dia mengatakan, idza atar rajulu al-mar'ata fid duburi wa hiya sha'imah maka lam yanqut shaumuha. Jadi apabila ada seorang laki-laki berhubungan suami istri dan yang istrinya dalam keadaan puasa, maka puasanya tidak batal. Tidak batal. Walaisa alaiha ghuslun, dan tidak wajib mandi. Ini kan bener ajaran ya. Udah kafir itu Ustaz ya, kafir lah golongannya itu, kafir. Nah ini Ustaz mungkin dalil mereka ini. Hadithu Jabir bin Abdillahi radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya muazin Rasulullah telah menemui kami dan berkata, sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan kamu menikah mut'ah, dalam tanda kurung, menikahi mereka untuk suatu waktu tertentu. Ini nih, pakai ini nih Ustaz, orang itu tuh dalilnya. Oh, paham. Terus, nah tapi ada lagi. Nih diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, katanya ini langsung Imam Ali mereka itu ya yang mengatakan ini. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, katanya bahwa Rasulullah melarang kaum muslimin menikah secara mut'ah pada hari peperangan Khaybar. Rasulullah juga melarang dari memakan daging keledai peliharaan pada hari tersebut. Nah itu. Nah, Ustaz. betul itu. Betul. Ini ya Ustadz ya, kalau saya belum sanggup Ustadz beli apa namanya kitab-kitab mahal, jadi pakai kitab-kitab yang ini Ustadz. Tenang, data-datanya ada. Ya, Al-Lu'lu' wal Marjan. Oh. Nah ini Ustadz, Siap, pernikahan nomor 813 kan ini dia. Nah ini, sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan kamu menikah mut'ah. Ini Ustadz. Ustaz Wafi, bukannya pada saat di dalam Al-Qur'an kan ada tuh ya, kalau mohon maaf ya, koreksi kalau saya salah. Memang ada nikah mut'ah di dalam Al-Qur'an. Tapi kan bukan hukumnya udah dinasak ya, Ustaz ya? Iya, ini nih ya, saya kasih dalil ini ya, bahwa pengharaman nikah mut'ah itu rata-rata semuanya itu jalurnya malah dari Sayyidina Ali loh. Nih, tar. Benar, Putino. Bisa nggak dibesarkan layar saya, host? KST layar Ustadz Wafi. Assalamualaikum guru-guru semuanya, ikut ngaji, monitor, standby. Waalaikumsalam, Bang Ardi Juragan, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemana loh Ten mau naik, kalian di sini semua ngumpul ya kan? Udah kejang-kejang di bawah, dia di luar. Waduh. Ini ya. Ini kitab Silsilatut Tarikh Al-Islami Al-Khulafa'ur Rasyidun. Nih. Qadiyatu tahrimi nikahil mut'ah. Kawin kontrak ya. Penjelasan masalah haramnya kawin kontrak. Qad thabata min iddatil maraji' anna Ali bin Abi Thalib qad harrama nikahal mut'ah. Telah ditetapkan dalam berbagai referensi bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah mengharamkan kawin kontrak. Jadi yang mengharamkan ini justru jalurnya dari Sayyidina Ali semua. Jadi kalau ada Syiah mengatakan kawin kontrak nikah mut'ah boleh, berarti dia telah menentang imamnya sendiri, yaitu Sayyidina Ali.
wa huwa yunqalu hadzal hukm an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hukum ini merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina naha anha yauma Khaibar, ketika Rasulullah melarangnya pada perang Khaibar. Wa yalumu man yurakhisu fi dzalik, dan Rasulullah melarang orang-orang yang memberikan keringanan dalam masalah nikah mut'ah. Ada riwayat fa'an Muhammad bin Ali annahu sami'a abahu Ali bin Abi Thalib yaqulu li ibni Abbas. Ada riwayat dari Muhammad bin Ali bahwa beliau mendengarkan ayahnya Sayyidina Ali sendiri pernah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa balaghahu annahu yurakhisu fil mut'ah. Suatu saat sahabat Abdullah bin Abbas pernah memperbolehkan nikah mut'ah. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas pernah memperbolehkan nikah mut'ah. Faqala lahu Ali, Sayyidina Ali mengatakan, menegur sahabat Abdullah bin Abbas, innaka imru'un tah. Ditegur, maksudnya innaka rumtah, ini kamu ini gimana Abdullah bin Abbas, gitu kata Sayyidina Ali. Inna Rasulullah naha anha yauma Khaibar wa an luhumil khumri al-insiyah. Jadi bukan khumri ya, khumri al-insiyah. Jadi Rasulullah pernah melarang nikah kawin kontrak pada perang Khaibar, dan juga melarang memakan keledai peliharaan, gitu. Berarti sahih itu ya Ustaz ya? Yang tadi ya? Sahih 317. Siap-siap nih Ustaz. Syiah dulu nih nanti malam. Siap Ustaz. Hadis Muslim tadi mana Tat? Pak hadis mereka Tat? Gimana? Di hadis mereka apa di hadis Muslim Tat? Beda. Muslim itu milik kita, hadis Muslim. Mereka tidak pakai hadis Muslim. Tadi kitabnya apa Tat? Ini bisa dilihat di dalam kitab Silsilatut Tarikh Al-Islami Al-Khulafaur Rasyidun. Oke. Alhamdulillah, ilmu yang sangat penting sekali. Bang Zuma sudah selesai gak nih? Lape Tat? Sebisa mungkin ya teman-teman ya, pakai pulpen, pakai buku setiap ustadz kita bicara, apalagi memberitahu dalil-dalil itu berasal dari kitab apa, ulama siapa, begitu, riwayatnya dari mana, itu dicatat. Jadi enak kita nanti ulang-ulangnya. Khilafatul Thoriq halaman 317 seingat saya. Betul ya Ustaz Wafi ya? Ya betul, oke ya, betul berarti. Betul. Mana Oten ini? Kau Isti? Aku lagi makan. Mana nih Oten ini? Gak ada yang mau naik. Kenapa ya? semua di atas ngumpul? Cuman Oten mau naik. Aduh, kan yang ngomong cuma satu orang. Enggak apa-apa, Ten. Bun. Enggak, Natali enggak. Biar saya ngatur. Saya turun aja Bunda Hesti. Saya turun Ya, aja belum kalau ada ada yang minta naik. Belum ada yang minta naik. Tenanglah kalian. Siap Bunda, siap. Mereka belum selesai paling ya ritual penyembahannya. Ya, aku yang turun. Loh?
Kayaknya Ustaz Wafi mental, makanya diam, jaringannya mungkin tal. Aku sambil makan, woi. Yuk kita nonton oten-oten, yuk asik. Yuk kita ngarek oten-oten, yuk. Oten-oten lucu, orangnya ye. Apa? Gua saran tadi ya, tapi lebih bagus tadi kayak tadi kalau nggak ada umat sebelah ya kajian aja kayak tadi tuh lumayan itu catatan gua banyak ini jadinya. Oh iya. Itu juga penting loh, bukan hanya dari ilmu luar yang kita harus pelajari, tapi ilmu dari dalam juga gitu. Ilmu kita dari dalam aja kurang gitu, apalagi dari luar. Aduh, sinyal saya nggak baik-baik saja sinyalnya. Maaf tadi sinyal macet. Ustaz Wafi, masih lancar gak jaringannya? Mau nanya lagi nih. Iya, gimana tuh? Misalkan pada saat ini ya haji ya, bukan umat sebelah juga ya. Dalam Islam yang melenceng lah, si B, ya kan anggap aja si B lah. Itu melakukan haji, terus teriak-teriak itu gimana tuh? Kan ada tuh di beberapa video teriak-teriak menamakan Ali kan gitu. Di si B ini Labbaik Allah kali, memang harus itu. Labbaik Allah. Amma syarika lak labbaik. Iya, hajinya di Garbala kalau mereka. Iya kan di dalam itu ada beberapa video kan meneriakkan nama Ali di dalam terowongan menuju Ka'bah kan. Itu gimana itu kan? Ka'bahnya yang di Iran atau yang di Mekah? Yang di Mekah lah, Ka'bah. Oh, yang di Mekah. Oh iya. Sorry. Ya sama lah Bang Bang siapa ini namanya ini? Lupa saya namanya, M3 Official. Bang Fauzi. Iya, Tat. Iya, sama. Ya, muter-muter ke sana aja nanti mereka. Lah, kenapa kok mereka banyak pengikutnya? Ya karena mereka awalnya langsung menjelaskan ini, ndak. Mereka pelan-pelan gitu. Pelan-pelan mereka itu. Pelan-pelan. Soalnya gitu mereka meneriakin nama Ali gitu tadi di saat terowongan itu kan ada beberapa video tuh. Itu gimana? Itu apakah hanya sensasi untuk biar diliput atau gimana? Atau memang ya adalah. Bukan sensasi memang ajarannya itu. Berarti ajaran gitu ya. Iya. Udah termasuk halakahnya Syiah itu. Wah, halakahnya Syiah. Bang Nepas berarti pakai misna juga dong dia? Apa? Pakai misna juga dong? Itu nggak tahu tuh. Coba tanya Ustaz. Misna kan punya Yahudi ya. Nah itu. Iya. Pakai midras. Iya. Oh, sholatnya persis sekali kayak Yahudi. Jadi kan digabung tuh kan antara zuhur asar sama maghrib isya ya. Jadi syakharit minha ma'arif. Betul ya Ustaz Wafi ya? Iya. Jadi ibadahnya pagi syakharit minha, sore ma'arif, maghrib malam. Gitu. Persis kan? Persis 3 kan? kali cuma. Sholatnya cuma 3 kali. 3 kali, betul, persis sekali. Bang Abang adik ini, kandung ini, saudara kandung ini, Yahudi sama Syiah nih. Serius. Mirip ya setelah dipikir-pikir. Oh ya selota ya, jangan-jangan mereka sebutnya bukan sholat, selota kayaknya. Atau tefila. Tefila. Setelah dipikir-pikir, iya ya. Bagus ini bahannya nih, bagus nih untuk nampar gendang telinga Syiah nih. Parah mereka ini memang. Jangan kasih kendor kalau sama mereka. Sebagaimana mereka menghujat kepada sahabat itu sangat masif sekali memang. Masif Ustaz. Enggak ragu-ragu mereka menghujat Ustaz. Parah ya. Gitu mereka ya ada aja hadis yang mereka pakai ada aja nanti itu.
Jadi kan kalau kita sebagai ahlu sunnah, kalau ada sesama sahabat bertengkar, wa ma jara bainas sahabati naskutu, ya. Jadi kalau ada sesama sahabat bertengkar itu kita diam. Ini orang soleh ini, orang yang sudah ada jaminan surga yang lagi berkonflik, ya kita apalah kita kan gitu. Nah kalau Syiah enggak, terkesan langsung langsung menjustifikasi salah satunya. Nah inilah mereka. Oke, apalagi ya ada sih. Nah, diam. Ustaz Sugi, Mas Sugi, diam aja Mas Sugi Sariawan. Bah. Meow. Nah, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gantian Bang, Kok saya mau saya salat ada di sekarang. sini? Iya, fadal. Mana otennya? Akan ada tadi ada pertanyaan nih dari yang punya Komal nih. Itu cara membedakan orang yang baru masuk Islam, orang yang murtad, dan orang benar-benar lahir dari Islam itu gimana, Bang Juma? Di typingan ya, bukan secara bahasa atau naik ke Komal, itu gimana tuh, Bang Juma? Cara membedakan dalam typingan. Tadi kan ada gimana cara Nah makanya saya juga bingung itu. CST itu, pertanyaan ST itu. Gimana cara membedakannya? Bukan begini, Sensei. Jadi tadi Kak Isti nanya, bagaimana cara kita membedakan orang yang betul-betul mualaf atau orang yang pura-pura mualaf atau mengaku Islam padahal non-Muslim gitu loh. Gitu tadi Sensei pertanyaan Kak Isti. Ya sebenarnya kan susah ya Sensei ya. Iya. Karena pilihannya kan cuma dua. Kalau memang benar itu ya oke, kalau salah fitnah kan jatuhnya. Betul. Itu masalah. Karena orang munafik itu paling cantik cara mainnya. Kalau Islam yang tidak munafik itu biasanya brutal. Apa yang ada di isi kepala itu diluapkan. Tapi kalau orang munafik itu susah kita ukur. Iya, rapi cara bicaranya, sopan santunnya kayak gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul mau belajar mengkaji apapun, ya intinya susah deh kita bedakan, susah pokoknya. Susah. Makanya lebih bahaya munafik itu daripada orang kafir. Kalau orang kafir kan benderanya jelas. Tapi kalau orang munafik yang pura-pura mu'alaf atau apapun itu ya, pura-pura aswaja. Betul. Itu yang sulit bagi kita, itu sulit. Saya kan pernah baru-baru ini saya mohon maaf saya maki orang. Iya, dia selalu pura-pura jadi oten kayak gitu. Nah, pas tiba dia nelpon ini ceritanya kan, saya lagi di gunung, Bang Suma, saya yang atas nama ini. Oh, ini siapa? Yang biasa gini. Jangan ngomong-ngomong ya Bang, sebenarnya saya ini Islam, saya ini Muslim, gini. Sampai dia sumpah, sumpah dia kan. Nah, jadi saya simpan ini Islam apa model kayak gini, siapa yang suruh kau nyamar-nyamar jadi oten gitu kan. Pas tiba di TikTok, ya di Komal, dia lawan-lawan saya, Dinda. Maksudnya ini sudah masuk ke ranah kafir dia ini, meskipun berpura-pura. Habis itu ku telepon, ku maki habis, ku anjing-anjingin, kamu itu lahir dari duburnya ibumu, ku rasa. Perikik. Tapi kayaknya saya tahu itu Sensei. Kayaknya saya tahu itu mungkin ya. Siapa namanya itu ya? Tua deh orangnya itu. Kelihatannya sih. Aku maki habis. Akhirnya sekarang nggak pernah lagi nongol. Astagfirullah, mungkin jantungan dia.
Ku maki habis pokoknya, ndak ada cerita kau ngaku Islam tapi ini Bang Juma ada misalkan kita kan anggap kita ini bukan mami jahat, bukan. Bukan. Saya mau nanya doang. Abang mau nanya gini, Bang. Misalkan kita kan anggap aja kita kan dalam ini kan dalam dunia peperangan lah bahasanya lah, peperangan dalil kan. Misalkan kita untuk mencari informasi itu masuk ke sana, ya kan diam tapi mereka menganggap tanpa kita yang berbicara, ya bahasanya intelijen lah gitu. Itu gimana Bang Juma? Dengan menyaruh untuk ya di strategi perang umum kan gitu. Sudah nyamar Oten, dia lawan kita debat. Menghina Rasul kan itu tidak benar itu. Ku telepon balik. Yang tadinya saya sopan-sopan. Nggak usah diulangi kata-katanya lah, jangan diulangi. Ku bilang tapi kamu itu keluar dari lubang hidung. Ya gitu aja. Tapi Bang Juma itu masih diperbolehkan ya, masih diperbolehkan untuk cari informasi ya gitu. Ya kalau tujuannya itu untuk keselamatan, tidak apa-apa, tidak masalah. Strategi perang gitu. Aku iklan dulu dong, boleh nggak? Iklan. Ya, aku tadi live terus terputus ya, pindah ke sini, gua masih live dikit ya, maupun Andis Lebes lagi gini ya. Teman-teman, ini masih dibuka untuk pengadaan air bersih atau sumur air di Masjid Nur Maulida di Bolangi, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Masih dibuka teman-teman yang ingin berbagi, yang ingin beratensi, masih dibuka karena belum cukup targetnya. Sebenarnya sih kami bisa, tapi kami masih menunggu teman-teman yang ingin beramal jariah. Untuk itu yang masih ingin berbagi, silakan hubungi nomor saya akan memberikan langsung nomor rekening yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Apabila ada rekening di luar itu diabaikan saja. Kami tunggu. Terima kasih. Makasih sahabat-sahabat sekalian. Itu untuk sumur bor berarti ya, Bang Andi ya? Betul. Iya, Dek. Oh, siap. Besok sudah mulai kerja. Materialnya sudah ada masuk. Alat-alatnya sudah diangkat semalam. Mesinnya agak ini ya, itu ya masih pengadaan dulu ya. Jadi teman-teman disegerakan ini iya, mesinnya juga agak mahal. Mesin dengan mesinnya gitu ya. Sensei maulah saya Sensei untuk ini, tapi nanti dijadiin untuk batu aja Sensei ya. Bangun batu Insya Allah. Maulah saya Sensei, kirimlah Bang Andi nomor reknya Bang Andi. Iya. Siap. Ya. Maulah ikutan. Siap. Tuh ditanya sama Bang Hendra, kurang berapa Bang Andi? Kurangnya kurang lebih 12 juta Bang Hendra. Saya terus terang aja ya, terus saya yang hitung semua ini. Bang Juma nggak bisa ngitung duit, saya yang hitung bisa. Kurang lebih 12 Bang Hendra. Jadi besok udah, hari ini sih alat-alatnya udah, tinggal mau aksi saja gitu ya. Rekeningnya ada di deskripsi Zulkifli M. Abbas, ada di sana. Atau Pak D bisa dibuka, Pak D rekeningnya Pak D dibesarkan yang kemarin Pak D. Pak D kemana ya? Nggak bisa disebut di sini ya? Ustadz Sugi. Saya buka dulu ya, mana caranya ya? Halo. Jadi kalau ingin tahu rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, Anda nonton Zulkifli M. Abbas, di sana deskripsinya ada. Nah, ketemu rekeningnya di sana. Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara. Nomornya atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Oh, siap. Bukan atas nama Andi ya, jangan. Ya bisa juga atas nama Andi. Jangan. Untuk nomornya biaya nikah. Nomornya disebut aja nggak apa-apa kali ya. Ini kan bukan nomor telepon, boleh kalanya. 40, jadi 40 13 000 17173. Saya ulang ya, 40 13 000, zeronya 3 kali,
17173. BTN Makassar Mualaf Center Indonesia. Kira-kira begitu. Ayo segera. Terima kasih juga teman-teman yang sudah beratensi semua ya. Anda atau kalian semua hebat. Semoga menjadi amal jariah. Amin. Saya WA ke Bang Juma itu kata Bang Hendra Sensei. Ya, dibaca WA-nya Mas Hendra. Terus dikirim. Waduh, adik saya ini. Padahal kemarin udah loh beliau. Kemarin udah beliau, tapi nggak apa-apa, beliau kan orang kalau dia Ya Allah ya Karim. memborong sendiri. Tapi mewakili mungkin teman-teman kita yang lain kan gitu ya, Bang Hendra. Terima kasih Bang Hendra. Syukron Bang, Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah. Masya Allah. Bunda Rama diundang juga, dibawa anaknya ke atas untuk bikin sarabah di atas. Ya kapan itu mulainya? Kapan? Dimulainya Bang? Hubungi Kok Bu aku Gemini nggak aja. diundang ya? Kok Hubungi aku Bu nggak ada Gemini. diundang? Kasihan kali aku. Aku bawa makanan kapan? Bukan makanan, minuman ya. Hubungi Bu Nggak Gemini terlalu aja, repot Ibu. sih. Bareng Ibu Gemini nanti. Oh, sama Bunda Gemini. Oke. Iya, iya. Aku bawa ini. Mulainya kapan? Masya Aku bawa Allah, ini ya. Masya Allah. Bang Handi Siap. diajak sahabat-sahabat kita untuk mendoakan istri beliau. Masya Istri Allah. beliau yang nitip, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Jazakallah khair, syukron. Jadi kami di sini Semoga disehatkan selalu ya Bang Hendra, orang baik ya Allah. kami Masya di sini Allah. mendoakan Bang Hendra dan sekeluarga, terutama istri tercinta, semoga dimudahkan segala urusannya dan Amin. Ya disehatkan Allah. segalanya. Amin. Apapun itu, Amin. doa kami selalu menyertai keluarga Pak Hendra. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Saya kepada semua loh, berharap- Bang Handi, doakan kepada semua yang sudah berbaik Iya, hati, doakan kepada semua. Ya Sekarang lanjut Bang Gurunda, lanjut. Ya, saya mendoakan beliau Dinda Hendra ini supaya kelak ada dari generasi beliau salah satunya minimal yang menjadi tokoh Islam nantinya ke depan. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Yang akan mengharumkan nama Islam ke depannya di negara kita ini. Amin, Jadi tokoh amin. agama, menjadi panutan umat, ya minimal seperti Buya Hamka dan seterusnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bisa nggak sih host Bang Hendra dinaikkan? Aku pengen Udah aku dengerin bujuk-bujuk, kagak mau. Udah aku bujuk dari tadi Bang, naik sini Bang, kita ngobrol. Udah aku bujuk, dia nggak mau. suaranya. Ya udah. Dari semalam diajak naik Iya, ya, disuruh Bunda. naik Bang, ngobrol sama kami. Enggak Bunda, dibawa aja katanya. Mungkin nggak mau dengerin suara janda kali. Nanti aku telepon langsung. Bisa jadi. Kan jangan Bang, saya dibawa aja. Enggak, takutnya nih ke atas dia grogi. Apalagi dengan suara Bang Juma, wah grogi tadi kan. Kalau gitu nanti aku telepon ya Bang Hendra ya. Aku pengen dengar suaranya. Yang pasti suaranya suara laki-laki lah. Gimana sih Bang Andi? Bang Juma kirimin dong HP-nya Bang Hendra ke saya. Nomor kok HP. Bang Handi, Juma kita- kirim dong HP-nya. Bang Handi, kita ini sisa kekurangannya sisa kisaran 4 jutaan Bang Handi kurangnya. Oke, kurang lebih 4 juta lagi teman-teman. Siapa? Kurang Ayo, lebih sisa silakan. 4 jutaan Bang Handi. Iya, jadi kurang lebih 4 juta lagi, sisanya silakan. Sebenarnya sih Kalau udah penuh. Ustadz Unggul akan ini, tapi saya bilang Ustadz tenang aja, semalam saya ngobrol sama beliau, tenang aja Ustadz, ini sisa kurang lebih 4 juta. Kalau Ustaz Tunggul itu jatahnya beliau untuk ini, untuk kru-kru anak yatim piatu yang jadi pengawas di sini aja Bang Handi. Oke, Selama siap. pekerjaan. Siap. Kita kan ada anak yatim di wisata yang Pak kita Ibnu, sebentar. bina. Pak Ibnu hubungi HP saya. Iya, silakan. Pak Ibnu hubungi HP saya. Saya kirim rekeningnya ke Pak Ibnu ya. Wah, Pak Ibnu habisin nih Pak Ibnu ya. Pak Ibnu nih saudara kita juga nih. Sekarang saya kirim Pak Ibnu. Iya Pak Ibnu itu baik loh. Beliau itu baik. Ntar, lanjut dulu, saya kirim dulu ke Pak Ibnu. Barang satu room tadi room Boleh ikut nyumbang dikit nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah. Bagus. Itu. Mari kita berbondong-bondong teman-teman. Ke room, ke yayasan itu. Karena nampaknya nanti Masjid Nur Maulida itu akan kepadatan jemaah, insya Allah itu. Padat sekali nanti itu.
Insyaallah. Jadi Karena berbondong-bondong begini kita. betul ya. Karena penduduk Jadi betul. sekitar itu banyak loh di sana, penduduk Jadi- sekitar banyak. Jadi begini ya teman-teman, bahwa di sana itu hanya satu masjid di daerah wisata itu, jadi Masjid Nur Maulida saja. Kedepannya ini akan sebentar lagi jalannya diperlebar dan di situ memang diprioritaskan nanti menjadi daerah wisata. Jadi kedepannya insya Allah itu memang membludak nanti jamaahnya, ya sayang banget kalau airnya kurang. Itu ya Bang Juma ya, betul katanya. Iya, Bang Handi, ini Cimory sudah naik, bahan-bahannya sudah mulai naik, Bang Handi. Masa Cimory ya. pekerjaan Cimory sudah mulai naik bahannya. Besi-besi besar itu dibawa oleh alat-alat besar sudah mulai. Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi pakai Sini yang akan jadi pusat wisata. Gimana, jadi Bang? pakai alat berat itu ya? Karena pabrik Iya. Cimory terbesar kedua dari Bogor. Itu letaknya kurang lebih 500 meter dari tempat wisata kita. 500 Bisa. meteran, Dek, dari Pak Juma tempat wisata. digeser dikit open cam ke sana, bisa disuruh anak siapa gitu. Jaringannya gimana, Bang? Di sana jaringan bagus udah ke masjid. Serius? Oh, kalau di masjid. Heeh. Iya, berarti saya keluar dulu dong. Ya apa boleh buat lah. Jangan dulu, jauh, lumayan jauh jalan. Dekat lah tinggal nyebrang. Ya, apa boleh buat lah. Sambil olahraga lah. Panas, Bang Handi, Handi. panas. Iya, Pampang Bang. lo aga. Iya, Bambang. Ada Haji Tony. Masya Haji Allah, Tony terima juga itu, kasih Masya Pak Allah. Ibnu. Pak Ibnu 1 juta baru sama Bang Juma. Saya kirim ke Bang Juma harusnya ya. Terima kasih Pak Ibnu. Aku lagi bikin nomor rekening di stiker kagak bisa. Sedang ditinjau. Pada nanya nomor rekeningnya tuh aku lagi bikin tuh. Nomor rekeningnya ini ya BTN 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 3. Bang Juma udah geser tuh kan. Nah, ini mobil ANMMCI itu nomor rekeningnya. ini mobil operasional. Jangan dilihat platnya Bang Juma, platnya Bang Juma Bang ditutup. Tony, woi Pak Tony, Masya Allah Pak Tony. Brum. Bentar dulu, platnya jangan kelihatan. Plat mobil yang kelihatan. Mana Pak, itu? Ini alat-alatnya semalam sudah datang ini, mesin bor. Haji Nih, Tony. udah datang. Masjidnya mana Kapan sih? mulainya datang. itu? Masjidnya Rencananya besok udah mulai kerja. Oh, Jadi besok ya alat- turun. Iya. Mudah-mudahan masih bagus jaringan ya. Bagus. Bagus Bang, bagus. Nah, itu Tuh, masjid. masjid Dong, kita di sana. panasnya masjidnya di matahari sana. turun dah, kasihan. Nah, di sini nggak bagus. Pas nyebrang di lapangan Takro bagus lagi tuh. Itu jalan ini di depan ini saudara, jalan raya ini ya, jalan poros ini nih, kelihatan jalan poros ini tembus ke kota. Nah, tembus ke Malino. Jadi ke depan ini Masya Allah ya, apalagi kalau udah diperlebar 8 meter ya, Masya Allah. Oh, sana masjid tuh, masjidnya mewah. Pak Desugi kayaknya masih di sana deh. tanggung jawab nih. Santung jawab Ada yang mau nomor rekening nih. Ada yang mau nomor rekening di bawah nih. Silakan kasih nomor rekening. Ada yang mau nomor rekening di bawah nih. Baik, Bunda, baik, ulangi lagi nomor rekeningnya. Silakan. Tapi judul aja kan bisa dulu. Ini nomor Masih lagi. rekeningnya, dengerin. Bang BTN itu sedang ditinjau, wiki stiker. Dengerin. Bank BTN 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 3 ANMMCI. Atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. MMCI Mualaf Makassar Center Indonesia. Makassar Mualaf Enggak. Center. Mualaf Bunda tulis Makassar kenapa, Mualaf Bunda? Center. Mualaf Center Indonesia. Ulangin ya. Ulangin. Bunda tulis saja, Bun.
Daripada Capek. ribet-ribet ditulis aja di stiker. Iya. Nggak diterima, Ditinjau, Oji. Ya ditinjau. Allah, lu budek. Gua udah bilang, gua udah bikin stiker ditinjau. Nggak bisa Sedang ditinjau. Oh, orang nggak denger aku ngomong. Oke, Udah oke. dibilang sedang ditinjau. Jurunda. Gua typing. Ini aku Ya open betul. cam. Typing. Duh. Ah. Kelihatan nggak? Mana? Kelihatan pintunya, Bang Andi. Kok nggak? Oh ini. Nah ini. Balik ya? Kebalik ya? Kebalik. Kebalik itu. Tuh, udah tuh saya ada DM itu, Pak. Udah ada itu. Ntar Udah dulu dong. ketik. Udah diketik nih. Screenshot aja nggak apa-apa, kebalik kan kelihatan bisa dibaca. Nah, Siapa yang duduk itu? diam dulu lah. Siapa Nih. gerangan? Screenshot aja teman-teman, di screenshot. Dah? Oke, udah. Bang Juma dimatiin aja videonya itu, nge-lag itu lagi di gunung. Nggak apa-apa, biarin aja nge-lag. Ntar juga balik lagi. Coba digedein lagi Bang Juma tuh. Siapa itu sensei? Siapa itu sensei yang duduk? Wahai Bunda gerangan Gemini ya? yang sedang duduk Kan. di kursi. Anaknya Gurunda itu cantik. Cakep. Ponakan. Saldi ya? Anak- anakku. Ini aula ini luas. Iya, Allah alhamdulillah sudah jadi aulanya yang kemarin. Masya Allah indahnya. Itu apa, Saya sensei, nggak kolam ke renang? masjid ya, Bang Handi. Iya, panas. Ikan, Dek, ikan. Oh ikan. Wis. Masalahnya biaya perawatan per bulan itu kan 600 jutaan. Sayang toh. Panas-panas. Betul juga. Perawatan body. Pedikur, manikur gitu ya. Kolam renangnya di sana, Dek. Kolam renang. Nyesel banget gak ikut kemarin. Aduh. Tapi yalah. Kan akhir tahun kan ngumpul lagi kita di Serius sini. lah, Sensei. Nah, Akhir di tahun. arah Bang Alan, Amin. Bang Alan. iya, insya Allah. Ini Amin, ya Rabbal di sebelah di Alamin. depan ini kurang lebih 500 meter dari sini tuh. Itu Cimory, Dek. Cimory. Kedua terbesar dari Bogor. Ini target tenaga kerja yang diumumkan itu kurang lebih 5.000 tahap pertama. Wish banyak ya. Iya. Dan targetnya setelah kita bincang dengan Pak Bupati kemarin itu target hari libur itu 10.000 pengunjung per hari. Ya, 10.000 pengunjung ke Cimory mampir di tempat kita ini Ya, 30% bakal rame aja. di tempat Tagun Iya. Ronda iya. Karena jaraknya cuma 500 meter dari kita ini. Dari Cimory ya? Iya. Itu baik Makanya Bang saya Alan, saya makasih. katakan sama teman-teman dari MCI tadi pagi, tadi subuh. Ini kalau sudah ramai Cimory, bakal ramai kita. Papa jahat mau kasih naik di ini Karbala. Iya itu orang. Bang Juma katanya gini, Bang. Saya sudah transfer Bunda. Saya niatkan semua untuk kedua almarhum orang tua saya. Ya. Ini Bang Juma ada transfer, Bang. Masya Allah. Amin. Sensei itu ada yang bertanya, adakah lowongan untuk tenaga kerja di sana, Sensei? Ada atau enggak tuh? Ada yang nanya itu, Sensei. Di mana? Di Cimory ya jelas pasti ada. Kalau di tempatku, Iya, Sensei. di tempatku ke depan insya Allah mungkin. Kenapa akun gue kena gara-gara video tadi itu ya? Iya, nomor. Nomor ya betul. Parah Ya. itu. Mungkin tahun depan Lanjut, kita Cece. sudah belajar merekrut sikit-sikit. Kemarin Pak Babinsa ke sini, 2 tahun lagi beliau pensiun. Jadi dia minta untuk jadi keamanan di tempat kita. Saya bilang insya Allah. aku bilang. Alhamdulillah dari Uni Lendra Clark Bang Jawa 1.500.000. Alhamdulillah, masya Allah. Makasih ya Uni. Iya, Iya, saya Uni tuh tunggu. kok tahu dia dengar. Uni, I love you Uni. Uni live YouTube ya. I love you Uni. Ntar dulu Masya dong. Allah. Masya Allah. Ada yang minta rekening di Pak Ibu Febriana, nomor rekening tidak boleh Bang. Oh gitu ya. Jadi makasih ya Bu Ibu. Bro, udah diizinkan tuh?
Itu tuh di atas tuh udah berhasil. Itu screenshot. Di atas Bang Juma itu nomor rekeningnya. Ayo screenshot. Ayo cepetan, nanti dia hilang sama TikTok. TikTok ini sensitif. Ayo screenshot. Ayo cepetan. Udah hapus. Belum, biarin aja. Tunggu 1 jam. Cepetan. Sudah Bun, oke. Screenshot udah. Mau dong jadi driver Bang Juma? Enggak, Bang Juma enggak butuh driver. Enggak hilang itu Pun. Enggak hilang ya, oke. Biarin aja lah situ. Udah. Screenshot lah. Korban lagi akun gue 1. Aduh, capek deh. Oh, permanen? Enggak. lah. Sehari doang, besok bisa lagi. Aku Langsung telepon nanti. diituin koinnya Bang Andi, nanti hilang. Gak apa-apalah. Rezeki gak Oke. kemana. Aku ngasih tahu. Kalau hilang gitu banyak gantinya lah. Iya benar. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Wih, Pak Tony. Dari Terima tadi kasih. Bang Handi aja dikasihnya. Ya Kok Tony, Kok Tony aku mau Dari tadi Pak Tony ngasihnya. Kok Tony ketemu di mana kita hari ini kok? Mau makan yuk. Insyaallah, Pak Haji, meet Pak up Haji. enak banget. Pak Haji, bagi aku dong makan durian ya katanya. Kenapa? Meet up kah? Pak Haji makan aku durian, bagi aku durian. Bang Andi di Jakarta tuh di Sulawesi nih. Gue langsung dikasih motor sama Kok Tony. Iya. Jangan kan motor. Ayo mobil. makan bareng Bang Handi. Bang Hendra diajak makan bareng sama Bang Hendra. Kok nggak ada yang ngajak makan bareng aku sih, pelit Ayo. kali sih kalian. Ntar dulu, Bang Cuma mana nomornya Bang Hendra? Belum dikirim ke saya. Tunggu. Kok nggak ada yang Handi, ngajak? Ma? Tunggu ya. Kalau nggak salah Bang Hendra di Jakarta. Hari ini mau ketemu aja Banyak nih sama sekali perintahnya nih. Bang Hendra, Kok Tony, Brother Jia. Kita ngumpul ngopi nih. Loh, Mualim Ayo, Zia sudah kapan? di Indonesia kah? Atau masih di boleh, Pakistan? Bang Andi. Oji, ntar gua ntar aku share lokal lu, tempatnya lu nyusul ya. Di mana? Gua Ya ntar dulu, ini baru saya program. Lu sabar napa? Di malam di Jangan Pakistan weekend Mualim Zia. aku nggak bisa libur. Sabar, Bang Haji. Iya. Bang Bang Oji Andi, ini, jangan weekend. iya. Semoga Adek Oji ini, adek kita ini Hari yang biasa paling aja. mobilenya di Jakarta. Apapun urusan di Jakarta, dia yang laksanakan di tempat. Ya, adek Oji dulu 3 ya. Adek Oji, Sakuragi sama siapa namanya? Rijal, Ji ya. Ji, gua ngomong sama lu. Rijal ya. Ini dari Malaysia, dia mau nyumbang juga. Silakan itu nomor gimana ya? Itu transfer nomor dari rekeningnya Malaysia? di atas. Nggak, Pak, bisa kalau dari Malaysia nggak Makasih bisa Pak Tony, langsung. ya Allah Pak Tony, makasih. Orang-orang baik ya. Mudah-mudahan disehatkan selalu. Amin. Haji Tony, amin. Ini kalau dari Malaysia, masya Allah. Dokter Akal naikin dong, gantian sama siapa? Sama gua aja kali ya, Dokter Akal. Julius tuh mau bicara tuh, kesian dia di bawah. Ya mau ganti nama siapa? Bikin tambahin lagi roomnya 1. Room cadangan nggak ada. Bang Haji Tony. Kalau dari Malaysia, orang luar negeri nih, Malaysia mau mengirim juga tapi nggak bisa. Ada itu, ada singa, anak singa. Masya Allah, mana? Singa, bunda. Oh, ada anak singa. Masya Allah. Masya Allah. Pasti Anak kalau singa Haji Tony itu pasti memberi kata-kata gitu loh, memberi ucapan gitu. Ada singa ada. Wih, dapat 2 jet ya. Tadi jet, dapat 2 jet. Dari Pak Tony, Masya Bang Allah, Hendra. Haji. Wah, jadi nampaknya nih berangkat nih ke Makassar nih. Masya Allah, Haji Tony. Syukran, jazakallah khair. Uni Lendra kemana ya? Uni Lendra terima kasih ya. Sehat selalu di Australia ya Uni Lendra. Orang-orang baik semua ya Allah ya Rabbi. Pak Tony. Ya siapa tuh? Wah, dikasih paus. Wish, Bu Esti Masya Allah. jadi apa? Gak ada jadi apa-apa aku. Ya, semoga disehatkan ya Haji semoga disehatkan selalu beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji Tony naik, Pak Haji naik, Pak Tony naik. Minta permintaan Pak Tony. Buat saya Pak si Oji aja. Datang lagi
Datang lagi paus, masya Allah. Jangan dulu, jangan biarin Lalo, biarin Oji di sini dulu. Biar Oji di sini, biarin. Haji Tony mah nggak usah Masya naik. Allah ya Allah ya Rabbi. Nanti aja dia. Enggak tahu Bang Andi tahu kabar kita tuh tahu scheduling dulu tuh. Masya Allah Haji, syukron Haji. Haji Tony. Kalau bisa Haji Tony yang naik, hostnya turun. Ya nggak apa-apa. Rungkat. Rungkat Atau ya. saya aja yang Jangan bang. Oh abang pula sih, jangan. Ya nggak apa-apa lah. Enggak, Bang Hadi aja kalau gitu, Bang Hadi kasih saran. Bang Hadi udah turun. Ya udah nggak apa-apa, gantian sama aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, serius. Kan bisa naik lagi nanti. Kok gak Buddha Rahma di Taipei gitu bilang Buddha Rahma turun. Nggak tahu apa salah aku ya saudara-saudara, apa salahku? Gue tuh di Taipei, Buddha Rahma turun, Buddha Rahma katanya. Kejam kali kalian. Kejam Nggak kali. bercanda, Buddha Bunda. Rahma banyak Taipei, Buddha Rahma. Tanda sayang dan tanda cinta. Bercanda Bunda. itu. Ya ini Masya Allah, terima kasih mawarnya ya Allah ya Rabbi, syukran. Aku masih live di YouTube ya, jangan nyanyi. Aku ini loh terkagum-kagum dengan orang-orang baik gitu loh ya. Berarti lagi live di YouTube berarti disaksi Uni Lendra, I love you Uni, Uni orang baik, Masya Allah. I love you Uni, I love you. Bang Andi, Ya. itu Bang Coba jadi nggak itu yang di Jakarta tuh? Nah, Iya. Gimana Ge? Masya Allah, syukron Bang Nik. Masya Allah orang-orang baik ini. Ya Jazakallah khair Gimana, semuanya Dek? saudaraku. Ya, yang Bunda Rahma diam, Bang cuma ngomong. Mau di schedule nggak atau Iya mau gimana? diam. Gimana Dek? Acara yang di Jakarta itu mau kita schedule nggak gitu? Nanti kan Bang Juma kan ada acara sendiri kan. Nanti Istiqlal. sama kita itu. Ya. Istiqlal. Ya nantilah. Saya belum kirim email. Dia minta email. Ayolah Bang kirim emailnya. Tapi saya belum maju kirim. Nanti aja. Email aku aja Bang kirim Bang. Kemarin saya komunikasi dengan Ustadz Sawal. Terus janjian Jumat nggak sempat. Jumat kemarin aku lagi yang sakit gitu. Hari ini belum ada. Jadi nanti ketemu dulu lah. Seperti apa formatnya gitu. Iya. Nah, Bang Andi itu kita mau bikin formal atau mau nyantai aja bisa itu kita gue bikinin. Iya. Ini saya telepon adminnya nggak diangkat Johan. Ini Kita mau bikin. Kalau kita mau bikin formal ya ayo gitu. Kita bikin formal nanti. Kalau mau bikin santai kita bikin santai nanti. Kita bisa lah aku schedulein lah kalau di Jakarta mah gampang itu. Aku nyari tempat ya. Gak boleh gitu woy. Iya, nanti kita gua koordinasi juga lah sama lu Bang Andi gitu. Kapan acaranya, formal atau enggak kan gitu. Santai atau enggak. Dan Jakarta masih bisa gua bikin schedule. Nanti kita gua cari tempat itu gimana. Gampang lah. Ya. Ini hari Minggu hari libur ya. Jadi banyak hamba Allah. Kalau gua baru 123. Iya ada Ji. Ini hari Minggu hari libur. Jadi banyak hamba Allah berbagi di hari Minggu ini akhir bulan. Oke teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan ayo minta permintaannya Kristen. Terima kasih Pak Ibnu, terima kasih Pak Hendra, Uni Lendra, I love you. Lendra, semuanya ya. Uni Lendra, I love you. Dari Lendra ada tuh dibawa tuh di LC. Uni Lendra, I love you Uni, Masya Allah. Uni itu orang baik loh, baik banget. Masya Allah, berkah selalu Uni, I love you Uni. Baik banget itu beliau, Masya Allah, Masya Allah. Kalau ada Oten yang naik Bunda, Ustadz Wafi biar aja udah, biar aku yang ngatur Ustadz dah. Ustadz diam aja situ nyantai. Bang Andi di Jakarta tinggal di daerah mana? Bang Juma mana nomornya Bang Hendra? Aku mau nelpon dia. Aku nggak boleh nyebutin alamatnya di sini, orang banyak yang teror saya.
Bener, buset dah. Macam-macam orang. Ada-ada aja. Udah badan kayak gitu ya. Coba Pak Ibnu, ayo ngopi-ngopi Pak Ibnu. Tunggu ya. Bang Juma dibuka HP-nya, WA-nya. Jangan mau bang. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Pos turun dulu buatkan kopi buat suami. Aku nggak punya suami. Sayangnya aku perempuan ya. Aku kalau laki-laki pasti aku diajakin makan ngopi ya kan. Kalau perempuan kan nggak murim kan. Sedih kali. Berarti bukan nggak punya, belum punya mungkin. Iya memang lagi nggak punya bang. Bos kan betul aku. Nanti akhir tahun udah punya. Bising lu Ji, gue sepak lu nanti, diam lu situ. begini ya, akhir tahun nanti di Bolangi tempat wisatanya Bang Juma ya, Rumah Hobbit. Akhir tahun ya saya mohon hadir lah, karena sekalian di sana saya mau akad nikah. Gitu ya. Betul Ki itu. Bang, betul Ki itu. Betul lah, pasti Bunda Rama kan udah siapkan konsumsinya. Kasatpol Makassar udah siapkan. Wih, betul dari macam sama orcek. Aduh, lu tersakit orang pada bener lu. Bener. Iya. Gak boleh gitu lah. Gak mau jadi. Tapi terus terang harapanku begitu loh, supaya beliau itu ada pendamping ya, nggak masak sendiri, tidur sendiri. Harapan kita begitu ya. Simon Kudus. Uni Lendra, I love you Uni Lendra, I love you. Bang Indra tunggu ya, nomornya belum ada dikasih Bang Juma, ntar aku telepon. Aku di pusat sih Bang Indra, di Jakarta Pusat. Beda nomor rekening apa itu, nomor rekening BTN ya, nomor rekening MMC itu Makassar Mualaf Center Indonesia gitu ya. Dan itu adalah nomor rekening di mana yayasan untuk pembuatan sumur di Masjid Nurul Hulida. Itu nomor rekeningnya ya. Nur Maulida. Oke. Udah Natali yang di bawah minta aku turun, Bu. Udah Natali udah diam, gak usah pura-pura gak baca aja. Udah. Iya. Gak ada yang minta permintaan juga. Udah gak usah baca. Jangan dibaca Mbak di bawah, itu mah bercanda. Itu bercanda itu Mbak. Oke, noteda ya. Udah. Kalau ada hotel aku yang turun nggak apa-apa, aku kan biasa. Enggak lagi ini yang hostnya siapa sih? Kan aku host, biar aku yang ngatur siapa yang turun. Kenapa sih? Itu yang di typing gak usah dibaca, udah. Lagian gak ada yang minta permintaan. Tapi hostnya aku yang ngatur. Iya bener sih. Iya memang bener sih Bang Andi yang ngatur. Tapi kalau nyepak si Oji nggak mesti nunggu Bang Andi, ku sepak aja sendiri si Ojinya. Ketemu gua aja Bang deh, Bang. Belum pernah gua bully habis-habisan, Bang. Gua marah kan, terakhir lu takut kan gua marah, rasain lu. Gua gak ada takut-takut emang orang gua marah bodo amat, emang gua pikirin gak ada ruginya. Ada netizen ngomong kayak gini, suara saya katanya awet muda. Orangnya masih muda gimana sih? Orang udah tua, udah umur 45, umur 50.